Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tamis Muhammad. NIM saya 530102000015. Saya di sini akan menerangkan tentang pandangan Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abu Bakar dilahirkan di Mekah 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang berperilaku terpuji dan seorang yang pandai menjaga kehormatan diri. Abu Bakar merupakan orang yang terpandang di kalangan penduduk Makkah pada zaman jahiliyah. Ia juga ahli silsilah dan sejarah bangsa Arab. Saat masih muda, ia merupakan seorang saudagar kaya. Ia juga orang yang pertama masuk Islam di kalangan kaum laki-laki. Setelah menjadi orang mukmin, ia meninggalkan dunia dagang dan memusatkan diri dalam kegiatan dakwah bersama Rasulullah. Kepemimpinan Abu Bakar dimulai setelah dilakukannya 2 baiat atau sumpah setia. Baiat pertama dilakukan oleh kalangan terkemuka, yaitu kalangan Muhajirin dan Ansor yang dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua merupakan baiat umum dilakukan oleh umat Islam yang hadir di masjid. Awal kepemimpinan Abu Bakar dihadapkan pada masalah warisan Rasulullah SAW. Dalam masalah ini putri Rasulullah yaitu Fatimah tidak dapat memperoleh harta peninggalan Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar kecuali setelah istrinya Fatimah meninggal dunia. Selama memimpin umat Islam, Abu Bakar dihadapkan pada beberapa persoalan keagamaan dan kenegaraan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah penolakan zakat atau mani al zakat. Suku atau kabilah yang menolak zakat adalah As bin Zubayyan. Menurut Muhammad Husain Haikal, kemungkinan penolakan mereka didasarkan pada 2 alasan, yaitu kikir atau karena mereka menganggap bahwa zakat merupakan upeti yang tidak berlaku lagi ketika Nabi wafat. Selain itu, mereka juga menunjukkan sifat pembangkangan terhadap politik, yaitu dengan menyatakan tidak tunduk lagi pada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dihadapkan situasi yang sulit ini, akhirnya diadakan musyawarah yang dihadiri oleh para sahabat yang membahas masalah pembangkang. Dalam musyawarah ini timbul 2 pendapat, yaitu pendapat yang pertama membiarkan mereka yang berarti mentolerir pembangkangan tersebut, sedangkan pendapat yang kedua memerangi mereka yang berarti tidak mentolerir pembangkangan dan menambah musuh umat Islam. Dalam hal ini Umar lebih mendukung pendapat yang pertama, sedangkan Abu Bakar mendukung pendapat yang kedua. Yang kedua adalah masalah nabi palsu. Maka kepemimpinan Abu Bakar terdapat sejumlah umat Islam yang melakukan pelanggaran agama dengan mengaku sebagai nabi, dan banyak umat Islam yang murtad. Sejumlah negeri yang penduduknya murtad dijadikan sasaran dalam rangka mengembalikan mereka ke dalam ajaran yang diridhai Allah, yaitu agama Islam. Di samping itu, Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan Irak dan Syam, bahkan sudah memasuki wilayah Bizantium atau Romawi. Pada Khalifah Abu Bakar, ia telah membuat peraturan peperangan yang dijadikan pegangan para perwira militer dan pejabat lainnya. Di antaranya yaitu orang tua dan wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh, biarawan tidak boleh dianiaya, dan tempat ibadah mereka tidak boleh dirusak. Mayat yang gugur tidak boleh dirusak.
Pohon-pohon tidak boleh ditebang, hasil panen tidak boleh dibakar, dan tempat tinggal tidak boleh dirusak. Perjanjian-perjanjian dengan agama lain harus dihormati. Orang-orang yang menyerah harus diberi hak yang sama dengan hak-hak penduduk Islam. Yang ketiga, masalah pembagian wilayah. Abu Bakar telah melakukan perluasan wilayah, dan setiap wilayah dibentuk amir, yaitu semacam gubernur, penguasa daerah yang memerintah pada wilayah tertentu yang disertai dengan pasukan perang. Abu Bakar tidak mengangkat perdana menteri dan sekretaris, tetapi ia membentuk balai harta karun atau Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Yang keempat adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Perang Yamamah merupakan perang dalam mengatasi orang-orang murtad yang mengkhawatirkan Umar. Ia khawatir tentara Islam yang gugur dalam peperangan tersebut adalah sahabat yang hafal Al-Quran. Kekhawatiran Umar mendorong untuk memberi usulan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran dengan alasan bahwa jika para sahabat yang menghafal gugur dalam peperangan tersebut, berarti pelestarian Al-Quran telah rusak, maka dilakukan penyelamatan dengan cara ditulis dan dikumpulkan. Perdebatan terjadi antara Umar dan Abu Bakar. Umar bertahan dengan argumennya, sedangkan Abu Bakar menolak dengan alasan pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Perdebatan tersebut diatasi oleh Zaid bin Thabit dan menyetujui gagasan Umar, yakni mengumpulkan Al-Quran. Menurut Abu Abdullah Al-Janzani, mengumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di tulang, pelepah kulit atau kayu, dan batu yang kemudian disalin oleh Zaid ibnu Thabit di atas kulit hewan yang telah disamak. Abu Bakar meninggal pada usia 63 tahun. Masa kepemimpinannya berlangsung singkat, hanya 2 tahun 3 bulan lebih beberapa hari. Khalifah Umar bin Khattab memimpin pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal bin Uzza bin Ri'ah bin Abdullah bin Qurt bin Rizal bin Ka'ab bin Lu'ayyah. Sedangkan ibunya bernama Khatamah binti Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Umar termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi, suku yang sangat terpandang dan berkedudukan tinggi di kalangan orang Quraisy sebelum Islam. Saya menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin karena pentingnya mempelajari sejarah ini agar mahasiswa dapat memperoleh banyak pelajaran hidup dari pengalaman Rasulullah dan tentunya Khulafaur Rasyidin pada masa Umar bin Khattab, sehingga nantinya mahasiswa tidak akan melakukan kesalahan serupa yang pernah dilakukan para sahabat ketika mahasiswa menjadi pemimpin. Tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani dan tidak mengenal gentar, pandai berkelahi. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya akan bertekuk lutut. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa
yang akan datang. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa padang pasir. Dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berpikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab yang pertama adalah pengangkatan khalifah dengan penunjukan. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh kaum Muhajirin dan Ansor melalui musyawarah. Akan tetapi Umar menjadi khalifah dilakukan melalui penunjukan, tidak melalui musyawarah. Pada saat Abu Bakar sakit, para sahabat berkumpul. Abu Bakar bertanya, jika Abu Bakar meninggal, apakah para sahabat menerima orang yang dicalonkan sebagai pengganti Abu Bakar? Para sahabat pun menyetujuinya. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti sebelum ia wafat, supaya kepemimpinan umat Islam tidak kosong dan supaya tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dalam memimpin umat Islam agar umat Islam terhindar dari perpecahan. Cerita yang kedua adalah kepemimpinan dan tindakan. Perluasan wilayah. Pada zaman Umar, ekspansi dilakukan secara bertahap. Damaskus jatuh dan dikuasai umat Islam pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, Bizantium dikalahkan oleh tentara Islam dalam pertempuran di Yarmuk yang mengakibatkan seluruh wilayah Syria dikuasai oleh tentara Islam. Dari Syria ekspansi dilanjutkan ke Mesir dan berhasil ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Pada zaman pemerintahan Umar, kekuasaan wilayah Islam telah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria sebagai wilayah Persia dan Mesir. Kepemimpinan Umar. Imam Al-Askari mengatakan bahwa Umar adalah orang yang pertama bergelar Amir al-Mu'minin, menentukan tanggal bagi umat Islam dengan hijrah Nabi ke Madinah sebagai Ugeran atau tahun hijrah, membuat lembaga perbendaharaan negara, menganjurkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, menghukum orang meminum minuman keras atau khamr dengan 80 kali dera, mengharamkan nikah mut'ah atau nikah yang dilakukan dengan durasi waktu tertentu, melarang penjualan hamba al-walad, mengumpulkan umat Islam untuk salat jenazah dengan 4 kali takbir. Di samping itu, Umar memulai menertibkan sistem pembayaran gaji pajak tanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ia membentuk jabatan kepolisian. Ia juga membentuk jabatan pekerjaan umum, mendirikan Bait al-Mal dan menciptakan mata uang sendiri. Meletakkan prinsip keadilan. Umar mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari atau Hakim Kufah yang isinya mengandung pokok-pokok atau prinsip-prinsip perkara persidangan dalam lingkup peradilan. Isi surat tersebut adalah memutuskan perkara di pengadilan adalah kewajiban yang harus dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
Sebelum sebuah perkara diputuskan, ia harus dipahami terlebih dahulu agar hakim tepat bertindak adil. Pihak-pihak yang berperkara harus sama kedudukannya. Alat bukti atau al-bayinat dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah al-yamin dibebankan kepada pihak tergugat. Damai sebagai jalan keluar dari persengketaan, memberi waktu untuk mengumpulkan alat bukti persengketaan diputuskan berdasarkan bukti-bukti. Surat Umar berisi prinsip-prinsip peradilan merupakan kebudayaan tinggi peradaban. Salah satu alasannya karena prinsip-prinsip itu masih digunakan hingga sekarang. Meskipun telah dilakukan beberapa perubahan atau modifikasi, di antaranya perkembangan yang ada pada masa Khalifah Umar adalah: yang pertama, pemberlakuan ijtihad; yang kedua, menghapuskan zakat bagi para mu'alaf; yang ketiga, menghapuskan hukum mut'ah; yang keempat, menempa mata uang; dan yang kelima, menciptakan tahun Hijriyah. Umar meninggal setelah ditikam oleh Peros atau Abu Lu'lu'ah, seorang majusi dari Persia. Umar mampu bertahan sekitar 3 hari setelah peristiwa penikaman tersebut. Pada tanggal 26 Zulhijjah 13 Hijriah atau 3 November 644 Masehi, dalam usia 63 tahun. Beliau memegang amanat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan atau 13 sampai 23 Hijriah, sama dengan 634 sampai 644 Masehi. Atas persetujuan Siti Aisyah, istri Rasulullah, jenazah beliau dimakamkan berjejer dengan makam Rasulullah dan makam Abu Bakar. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.